Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya dengan Solihatin Amalia ya. Kali ini saya akan membagikan ya pembahasan dari buku ESPS kelas 5 bab 2 latihan 2 halaman 34, tepatnya yaitu di nomor 2. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe-nya, like, dan jangan lupa untuk disimak buku ESPS-nya Matematika kelas 5. Terima kasih untuk subscribe-nya. Kita lanjut ya. Nomor 2 yang A. Di mana nomor 2 yang A di situ ya diketahui jarak sama dengan 3 meter. Ditanyakan titik-titik desimeter ya. Atau boleh saya bacakan untuk soal yang A. Jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis? Nah, maka di sini kita tulis secara rinci ya. Diketahui dulu jarak sama dengan 3 meter, ditanyakan titik-titik desimeter. Maka kita jawab sama dengan meter ke desimeter itu sama dengan 10 atau dikalikan 10, maaf ya, sama dengan 3. Dikalikan 10 sama dengan 30. Ini dari mana? Dari sini ya, dari jarak ini tadi yang sudah diketahui. Berikutnya, diketahui jarak kursi kolam sama dengan 3 meter. Ya. Yang B ini ya, untuk soal yang B. Jarak kursi ke kolam sama dengan 3 meter dan jarak lampu taman ke kolam itu sama dengan 700 cm. Yang ditanyakan adalah selisih jarak kursi dan lampu ke kolam dengan satuan desimeter. Maka kita jawab 3 meter ke desimeter sama dengan 3 dikalikan 10 sama dengan 30 desimeter. Ya, berikutnya 700 cm dari mana? Dari jarak lampu taman ke kolam. Itu jaraknya adalah 700 cm. Ya, namun satuan yang diminta adalah desimeter, maka di sini kita jadikan desimeter terlebih dahulu. Maka 700 cm ke desimeter sama dengan 700 dibagi 10 sama dengan 70 desimeter. Jadi, nah di sini sudah dapat kita ketahui. Jadi, jarak lampu dikurangi jarak kursi sama dengan 70 desimeter dikurangi 30 desimeter sama dengan 40 desimeter ya. Jadi untuk nomor 2 yang B hasilnya adalah 40 desimeter. Kita lanjutkan untuk nomor 2 yang C. Ya, nomor 2 yang C itu sambil kalian simak di buku ESPS kalian halaman 35 tepatnya ya. Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar, berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi? Oke, maka di sini kita diketahui jarak rumah ke pasar tadi kan 0,5 km ya. Lalu jarak pasar ke toko buku 250 meter. Yang ditanyakan adalah seluruh jarak yang ditempuh Ratna pulang dan pergi namun dengan satuan hektometer. Nah, untuk yang diketahui tadi satuannya kedua-duanya tidak ada hektometernya. Jadi di sini harus kita rubah menjadi hektometer terlebih dahulu, itu caranya ya. Jawab 0,5 km kita jadikan hektometer. Itu sama dengan 0,5 dikalikan 10 sama dengan 5 hektometer ya. Berikutnya 250 meter sama dengan hektometer. Sama dengan 250 dibagi 100 sama dengan 2,5 hektometer. Jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi sama dengan ya, jarak rumah ke pasar ditambah jarak pasar ke toko buku dikalikan 2. Sehingga di sini kita bisa menghitung 5 hektometer. Dari mana ini 5? Dari sini ya, dari yang 0,5 km yang sudah dijadikan ke satuan hektometer. 5 hektometer ditambah 2,5 hektometer dikali 2 sama dengan
7,5 dikalikan 2 sama dengan 15 hektometer. Jadi, jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi adalah 15 hektometer. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 yang D ya. Nomor 2 yang D di situ kita ketahui, ya sambil kalian simak ya, tetap menyimak dari bukunya, halaman 34 nomor 2 itu, dari latihan yang kedua. Sudah diketahui jumlah putaran sebanyak 10 kali, panjang lapangan 120 meter, lebar lapangan 55 meter. Nah, ditanyakan jarak yang harus ditempuh dengan satuan kilometer. Maka kita jawab 120 meter dikurangi kilometer, dijadikan kilometer sama dengan 120 dibagi 1000 sama dengan 0,12 kilometer. Berikutnya 55, ini dari lebar lapangan ya. 55 meter dijadikan kilometer sama dengan 55 dibagi 1000 sama dengan 0,055 kilometer. Nah, kalau sudah diketahui karena di sini adalah jarak yang harus ditempuh dengan satuan kilometer ya, kita lanjutkan keliling lapangannya. Ada panjang, ada lebar ya, karenanya diketahui. Maka keliling lapangan sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar atau 2 kali P tambah L ya. Sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 0,12 dari sini ya, ditambah 0,055 dari sini ya, sama dengan kita hitung 2 dikali 0,175. 175 ini adalah dari penjumlahan 0,12 ditambah 0,055. Maka hasilnya adalah 0,35 kilometer. Nah, jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh sama dengan keliling lapangan, ini sudah diketahui kan keliling lapangannya ya, dikali jumlah putaran. Tadi kan masih belum dibahas ya untuk yang jumlah putaran. Maka 0,35 dikali 10 sama dengan 3,5 kilometer ya. Jadi jarak yang harus ditempuh dalam satuan kilometer sama dengan 3,5 kilometer. Oke, selesai untuk yang D. Kita lanjutkan yang E. Ini yang terakhir dari nomor 2 ya. Yang E, diketahui rumah Arif ke sekolah itu sama dengan 515 meter. Sekolah ke rumah Bayu 375 meter. Rumah Bayu ke rumah Arif sama dengan 610 meter. Ditanya ya, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Arif pulang pergi dalam kurung atau dalam satuan kilometer. Ya, yang ditanyakan berarti harus dengan satuan kilometer. Maka kita jawab rumah Arif menuju ke sekolah. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, dari sekolah ke rumahnya Bayu dan dari rumah Bayu ke rumahnya Arif. Nah, di sini berputar ya. Rumah Arif ke sekolah itu jaraknya 515 meter. Sekolah ke rumah Bayu 375 meter. Dan rumah Bayu ke rumah Arif itu jaraknya 610 meter. Jarak yang ditempuh Arif pulang pergi itu sama dengan jarak rumah Arif ke sekolah ditambah jarak sekolah ke rumah Arif ke rumah Bayu ditambah jarak rumah Bayu ke rumah Arif. Jadi yang di sini tadi yang sudah diketahui itu kita jumlahkan semuanya ya, sama dengan 515 ditambah 375 meter ditambah 610 meter. Hasilnya adalah 1500 meter. Karena di sini masih meter, padahal yang ditanyakan kan kilometer. Nah, kita rubah ya untuk ke kilometer. 1500 meter dibagi 1000. Dari meter ke kilometer ya. Turun 3 sama dengan 1,5 kilometer. Jadi, ya di sini sudah ketemu jawabannya. Jarak yang ditempuh Arif pulang pergi sama dengan 1,5
kilometer. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di channel-channel saya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa terus berdoa, berusaha, dan belajar. Patuh dengan orang tua. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.